berjumpa lagi dengan Ibu Aridawati. Kali ini, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu. Kita akan melanjutkan membahas tema 2, subtema 2, pembelajaran 2 dan 3. Kita simak sama-sama ya. Beni dan teman-temannya belajar di dalam kelas. Seisi kelas sedang mendengarkan dongeng. Edo sedang membacakan dongeng di depan kelas. Dongeng ini berjudul Kisah Semut dan Merpati. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Tahukah kamu, pada zaman dahulu burung merpati bertugas sebagai pengantar pesan. Simaklah dongeng yang dibacakan temanmu. Kisah Semut dan Merpati, pengarang anonim. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia sedang berjalan dengan riang. Dan karena kurang hati-hati, tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tetapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan bertengger di ranting pohon yang melintang di atas sungai. Melihat semut yang hampir tenggelam dan merasa iba. Burung merpati ini memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap, berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ngibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Sumber www.rumahdongeng.com. Nah, dari cerita tadi kalian bisa menjawab pertanyaan pada halaman 68 ya. Ada beberapa pertanyaan di sana tentang kisah dongeng semut dan merpati tadi. Kalian bisa belajar berkelompok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada halaman tersebut. Bagaimana? Apakah kalian bisa? Kalian bisa mengerjakan pada kelompok daring kalian masing-masing. Kita berlanjut ke Ayo Membaca. Bacalah teks di bawah ini dalam hati. Pada halaman 69. Setelah kalian selesai membacanya di dalam hati, pasti kalian sudah memahami apa isi teks yang kalian baca tadi ya. Kemudian kita berlanjut ke halaman 70. Setiap manusia itu memiliki sifat masing-masing. Di dalam keluarga tentunya juga ada sifat-sifat yang sama, juga ada yang sifat-sifat yang berbeda. Kita dapat menuliskannya pada halaman 70 ya. Kita harus menuliskan sifat ayah Beni dan sifat Beni yang kamu temukan pada teks bacaan tadi. Kemudian kita akan bermain peran. Apakah kalian sudah siap menirukan ekspresi wajah-wajah yang akan kalian perankan? Kita bisa menirukan gerak dan ekspresi wajah dan menggambarkan sifat salah satu keluarga. Bisa juga dilakukan seperti pantomim, kemudian kita bermain tebak-tebakan bergantian. Kemudian kita lanjutkan ya, apakah kalian pernah melihat kelinci atau katak yang sedang melompat? Ya, cara kelinci dan katak bergerak dengan meloncat. Kita akan melakukan gerakan meloncat dalam permainan loncat tali. Apakah kalian bisa melakukannya di rumah? Kalian tinggal menyiapkan tali dan melakukan gerakan-gerakan pada halaman 71 dan 72. Lanjut ke pembelajaran 3. Yaitu tentang apa ya kira-kira? Ada gambar kucing dan Ibu Beni sedang memberi makan kucing. Ternyata kucing
adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Kucing teman bermain, dapat juga menghilangkan stres dan menghalau tikus. Bisakah kamu menirukan gerakan-gerakan mencakar-cakar, kemudian menangkap tikus, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus? Ini Benny sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah hewan buas yang ada di hutan belantara, namun jumlahnya semakin berkurang karena termasuk hewan dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng loh tentang harimau. Mari kita baca dongeng dan ceritakan kembali ya pada kelompok daring kalian. Kisah Petani dan Anak Harimau, pengarang anonim. Sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah, namanya Ki Maulaya. Warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari, Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Lihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, ia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 harimau yang dia tolong tadi. Ki Maulaya pun bergetar, gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak sang pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-ngendus. Mengendus-ngendus Ki Maulaya, lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas. Dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Sumber www.rumahdongeng.com. Anda dapat menuliskan pesan yang terdapat pada kisah dongeng petani dan anak harimau tadi ya. Kita berlanjut ke ayo berlatih. Sore hari Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Kemudian ia menemukan beberapa telur dalam kandangnya. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan di beberapa tempat. Ayo kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Kalian bisa menemukannya pada halaman 78, 79, dan 80. Tetap semangat dalam mengerjakannya ya. Pasti kalian bisa. Dan jangan lupa juga mengerjakan tugas bersama orang tua kalian di rumah. Tetap semangat ya, walaupun belajar di rumah. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun, makan makanan yang bergizi, selalu memakai masker, dan physical distancing. Jaga imunitas dengan tidur yang cukup, pasti tubuh kalian akan sehat dan selalu ceria. Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, lalu share ke teman-teman kalian supaya bisa mengikuti video-video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.